Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif. Kita akan menghubungkan materi dari awal hingga akhir. Pertama, kemarin kita telah memahami apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya kita dikenalkan dengan visi guru penggerak, dan saat ini ada budaya positif. Keempat modul ini menjadi satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan. Berawal dari kita menyadari bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk menuntun, bukan menuntut. Kemudian kita diajak mengenali nilai-nilai yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa berperan sebagai guru penggerak. Pada modul berikutnya, pada 1.3, kita sama-sama diajak mengetahui visi guru penggerak, di mana kita dijadikan sebagai agen perubahan pendidikan di Indonesia. Dan kali ini kita sampai kepada budaya yang positif, di mana kita diajak menggali potensi, kemudian kita diajak bermimpi melalui alur bagja, sebuah alur yang diskemakan untuk memunculkan budaya-budaya positif yang ada pada diri kita dan di lingkungan sekitar kita, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Itulah koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif 1.4. Dalam modul ini saya memahami beberapa kata kunci, antara lain disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri pada pribadi peserta didik, sehingga dia bisa memanajemen dirinya dan bisa membentuk kepercayaan dirinya sendiri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, meyakinkan kelas terhadap hal-hal baik yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Posisi kontrol. Seorang guru harus bisa menjadi pengendali dengan berperan sebagai manajer, tidak hanya sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau saja. Kemudian kita harus mengenali kebutuhan dasar peserta didik, apakah mereka untuk bertahan hidup, sebagai penguasa, mencari kebebasan atau kesenangan. Dan yang terakhir, pemahaman tentang segitiga restitusi untuk memperbaiki sesuatu yang salah, dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Selanjutnya, muncul pertanyaan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin optimis. Dulu sempat pesimis dalam berpikir untuk menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Sekarang saya semakin optimis bahwa budaya itu bisa dibentuk dengan cara apa, yaitu dengan cara bersama bergerak untuk menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, bersama memberikan kepercayaan dan memaklumi dari segala kesalahan. Dengan segitiga restitusi, saya semakin tahu bagaimana cara menyikapi murid-murid yang berbuat salah maupun teman-teman sejawat yang berbuat salah, dan mungkin diri saya sendiri yang berbuat salah, dan memposisikan sebagai apa saya di kelas maupun di sekolah. Posisi kontrol mana yang harusnya saya berada. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul ini? Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya pernah berkali-kali menerapkan tentang segitiga restitusi tanpa saya sadari. Saya sering memvalidasi kesalahan anak-anak, menstabilkan kondisi mental anak-anak, dan meyakinkan mereka bahwa mereka bisa berubah. Bagaimana perasaan saya saat mengalami hal tersebut?
Tentunya saya sangat senang saat mengalami hal tersebut, karena saya bisa menerapkan hal-hal baik untuk mereka. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal baik apa yang sudah ada dan apa yang perlu diperbaiki. Hal baik yang sudah ada ternyata saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, dan yang perlu diperbaiki adalah mensosialisasikan kepada teman-teman yang selama ini mereka memposisikan rata-rata sebagai penghukum, bukan sebagai manajer.